Assalamualaikum, Shalom. Nama saya Deon dari kelas 12B1 dan saya pada video kali ini akan menjelaskan rangkuman dari teks teori dan kebijakan perdagangan internasional. Pertama, ada teori perdagangan internasional. Teks tersebut menjelaskan tentang 4 teori utama yang mendasari perdagangan antar negara. Yang pertama, teori merkantilisme berpandangan bahwa kekayaan negara diukur dari emas dan perak. Negara harus mendorong ekspor dan membatasi impor atau surplus. Namun, teori ini dianggap sebagai zero sum game karena keuntungan suatu negara dianggap sebagai kerugian negara lain. Kedua, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage dikemukakan oleh Adam Smith. Keunggulan terjadi jika suatu negara mampu memproduksi barang lebih banyak dengan biaya lebih rendah dibanding pesaingnya. Contoh, Indonesia unggul dalam produksi beras sementara Thailand unggul dalam rempah-rempah. Yang keempat, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage dikemukakan oleh David Ricardo. Untuk mengatasi kelemahan teori keunggulan mutlak, negara tetap bisa berdagang dengan melakukan spesialisasi pada produk yang biaya tenaga kerjanya paling murah secara relatif dibanding negara lain. Yang terakhir, teori Heckscher-Ohlin atau HO menyatakan bahwa perbedaan produktivitas terjadi karena perbedaan proporsi faktor produksi, tenaga kerja, modal, dan tanah. Negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang mereka miliki secara melimpah. Kedua, ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional. Pertama, ada kebijakan di bidang impor bertujuan melindungi industri dalam negeri. Itu ada kuota, pembatasan jumlah fisik barang yang boleh diimpor dalam jangka waktu tertentu. Terus ada tarif, pajak atas barang impor agar harga barang luar negeri lebih mahal dan produk lokal tetap berdaya saing. Selanjutnya subsidi, bantuan pemerintah kepada produsen lokal agar biaya produksi turun dan harga produk dalam negeri tetap rendah. Selanjutnya ada larangan impor, diberlakukan untuk barang berbahaya atau sebagai tindakan balasan terhadap negara lain. Contohnya adalah larangan impor pakaian bekas, kode HS 63090000 untuk berdampak buruk bagi ekonomi domestik, UMKM, dan kesehatan. Yang terakhir ada bea masuk, pungutan negara berdasarkan undang-undang untuk mengatur urus impor. Selanjutnya ada kebijakan di bidang ekspor. Dumping. Pertama ada dumping, menjual barang di luar negeri lebih murah dibanding di dalam negeri untuk menguasai pasar. Yang kedua, diskriminasi harga, penetapan harga yang berbeda untuk barang yang sama di negara yang berbeda berdasarkan perjanjian tertentu. Yang ketiga, pemberian resmi atau subsidi, fasilitas kredit, pembebasan pajak atau subsidi agar barang ekspor memiliki daya saing tinggi. Yang terakhir, kebijakan perdagangan bebas, kebijakan yang menghilangkan kehambatan ekspor dan impor untuk memberikan kebebasan perdagangan antar negara. Manfaatnya meningkatkan kualitas produk, memberi banyak pilihan bagi konsumen, mendorong kreativitas, dan meningkatkan efisiensi biaya produk. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.